Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali bersama saya Diana Rosyanti dalam Bincang Bisnis. Pemirsa, kita tahu bahwa salah satu entitas bisnis di Banua kita, Kalimantan Selatan adalah Hasnur Group. Di mana di dalam Hasnur Group itu terdiri dari banyak divisi. Salah satunya adalah divisi yang menangani terkait pendidikan, sosial, dan entrepreneurship, yaitu Yayasan Hasnur Center. Yayasan Hasnur Center sendiri dibidani atau digawangi oleh Ibu Nila Susanti Sulaiman HB, dan tepatnya pada tanggal 21 April 2024 sudah memasuki usia yang ke-14. Menarik sekali bahwa perkembangan selama 14 tahun di dalam gawangnya, yaitu mengembangkan pendidikan, sosial, dan juga entrepreneurship, Yayasan Hasnur Center semakin berkibar. Hari ini di studio sudah hadir panitia yang akan merayakan atau panitia penyelenggara dari ulang tahun Yayasan Hasnur Center yang ke-14. Sudah hadir bersama saya ada Mas Wawan Prasetyo sebagai Ketua Pelaksana Hari Ulang Tahun Yayasan Hasnur Center, dan juga ada Mas Muhammad Jain Mahbubi, Koordinator Acara dari HUT Yayasan Hasnur Center. Selamat malam Mas Wawan, Mas Jain. Ini menjadi menarik ya, 14 tahun dengan tema yang luar biasa. Kalau boleh diceritakan 14 tahun perjalanan Hasnur Center, dan khususnya untuk yang ke-14 ini mengusung tema apa dan perkembangannya sudah seperti apa, Mas Wawan? Baik, terima kasih Ibu sudah diundang juga hari ini. Di usia yang ke-14 tahun sebenarnya Yayasan Hasnur Center bisa dikatakan semakin matang, semakin menuju proses pendewasaan. Karena kalau misalnya melihat kelas balik 14 tahun, di 2 tahun pertama itu yang betul-betul jadi fondasi adalah pendidikan. Pendidikan, oke. Hingga didirikan politeknik, kemudian juga SMP dan SMA, itu menjadi dasar. Baru kemudian berkembang beberapa unit-unit baru, mulai dari kepemudaan, kemudian juga ada pengembangan SDM, pengembangan guru, sampai creative space dan UMKM. Itu terjadi lebih kurang di 5-6 tahun ke belakang, dan itu sebenarnya memperlengkap ekosistem yang ada di Yayasan Hasnur Center. Jadi memperlengkap ekosistem dari pendidikan outputnya harus ada tempat bekerjanya. Betul. Dan lain sebagainya. Oke, baik. Nah, dari 14 tahun ini menurut Mas Wawan dan juga Mas Jain, sebelum kita nanti ke seremoninya ya, 14 tahun ini kan tadi pengembangannya dari mulai concern di pendidikan, berkembang sampai ke berbagai entitas unit lainnya. Itu antusiasme masyarakat Banua terhadap pengembangan ini seperti apa? Sejauh yang kita lihat, pada awalnya memang masyarakat yang menerima manfaat ini banyaknya di sosial keagamaan, pendidikan, begitu kan. Namun makin kesini akhirnya semakin banyak masyarakat dari berbagai kalangan, pelaku UMKM, anak muda yang kemudian ikut berkomunitas, kemudian juga mahasiswa-mahasiswa yang ingin melatih soft skill. Jadi kalau misalnya melihat animo masyarakat, sebenarnya mereka makin merasa bahwa Yayasan Hasnur Center hampir hadir di berbagai lini yang tadi ekosistem yang mulai terbentuk. Jadi masyarakat, kami kira mulai merasakan kehadiran Yayasan Hasnur Center. Oke, merasakan kehadiran Yayasan Hasnur Center. Kita coba flashback sedikit ke yang pendidikan. Tadi ada disampaikan oleh Mas Wawan, ada politeknik. Betul. Dan juga ada SMP SMA GIBS ya. Ini yang sangat moncer nih ya. Betul. Terutama SMP SMA GIBS kayaknya lebih melampaui ya, karena mungkin kelasnya banyak dan lain sebagainya, dan di politeknik menjadi lanjutannya. Padahal dibentuknya politeknik dulu ya, sebelum lebih kurang bersamaan ya. Oh, berbarengan. Memang satu ekosistem itu. Kalau kita lihat minatnya di SMP SMA gitu kan kayaknya udah jadi sekolah favorit nih gitu kan ya. Sekolah favorit. Bagaimana kondisi sekarang dan output dari lulusannya dan lain sebagainya? Iya. Jadi secara perjalanannya sendiri Bu, SMP SMA GIBS itu sangat berprogres ya Bu ya. Termasuk kami berdua sebenarnya salah satu alumninya. Alumni ya, alumni yang kembali mengabdi gitu ya. Saya alumni kedua SMA GIBS, dan Mas Wawan juga alumni ketiga, angkatan ketiga. Gitu. Dan secara ruang lingkup para alumni saat ini sudah menyebar di seluruh Indonesia, dan sudah mulai banyak yang berkuliah di luar negeri begitu. Dan sampai akhir hari ini
progres SMA itu sangat bagus sekali Bu ya. Mulai dari mendukung para siswanya, memfasilitasi, kemudian mengembangkan dari semua lini, dan tentu ini juga bagian dari eskalasi Yayasan Ansur Center. Baik, ini menjadi menarik karena pemirsa ini adalah 2 alumni yang kembali mengabdi kepada alma maternya. Nah ini artinya testimoninya itu menjadi lebih kuat nih. Nah Mas Wawan dan Mas Jain, pertanyaannya kenapa harus kembali ke Yayasan Ansur Center sebagai induk dari dulu sekolahnya di situ gitu ya kan? Ketika kuliah kan tidak di Politekniknya ya, keluar lalu kembali. Alasannya apa dan ada keinginan seperti apa sebetulnya? Mas Wawan dulu. Kalau saya kemudian karena ada misi pribadi juga Bu, bahwa ketika merantau berkuliah, kayaknya pengen kembali ke daerah nih. Itu awalnya begitu ya? Awalnya begitu, kemudian mendapatkan kesempatan di Yayasan Ansur Center dan awalnya merasa ini akan jadi tempat yang ramah nggak ya buat Gen Z gitu. Nah ternyata ini tempat yang sangat nyaman dan aman. Akhirnya ya makin lama makin senang bisa di Yayasan Ansur Center ya. Selain bekerja tentu juga bisa berkarya. Mas Jen gimana? Kalau saya sendiri itu karena salah satunya Bu ya, karena terinspirasi dari founder yayasan almarhum Haji Abdul Somad Sulaiman. Karena beliau kan banyak sekali menginspirasi kami dari khususnya dari putra daerah Bu, dari hulu sungai begitu ya. Dan pada saat kami pulang kembali ke Banjarmasin, kami melihat Yayasan Ansur Center itu menjadi tempat baru untuk mengembangkan diri dan juga bisa berkontribusi untuk Banua. Dan saya rasa itu sangat cocok sekali buat kami yang anak muda gitu. Itu mungkin ya. Baik, ini menjadi menarik saya melihat dari luar terhadap bagaimana pihak owner atau pihak pimpinan memberikan kesempatan kepada Anda yang muda-muda, begitu ya. Ini menjadi menarik karena biasanya di entitas lain atau di institusi lain itu segala sesuatu dihandle oleh owner dengan nama besar, biasanya seperti itu ya. Ini Anda diberikan kepercayaan loh ya muda-muda. Artinya ketika saya mengundang pun saya tidak harus berbincang dengan Ibu Nila dan Pak Ju, tetapi juga Anda diberi kesempatan. Nah, menurut Anda konsep-konsep kesempatan yang begitu luas itu apakah itu yang juga jadi daya tarik atau dalam pandangan Anda berdua seperti apa? Iya, betul Bu. Kalau secara karakteristik kan sebenarnya anak muda ini suka tantangan. Gitu. Pimpinan Ibu Nila termasuk juga Pak Zulfikar itu sangat senang untuk memberikan kesempatan. Dan beliau pun tidak takut kalau kemudian kesempatan yang diberikan ini katakanlah belum sempurna, karena ada proses pembelajaran di sana. Dan beliau tertatih tapi terbentuk begitu ya. Dan beliau sangat mengapresiasi itu. Jadi kita pun yang diberikan kesempatan akhirnya merasa bahwa karena ada kesempatan jadi muncullah sebenarnya pembuktian bahwa bisa kok anak muda. Baik, Mas Jen? Ya kurang lebih sama ya Bu ya. Jadi Bapak Zulfikar dan Ibu Nila tentu sangat mengenal bagaimana karakter zaman sekarang gitu. Dan kemudian juga memahami bagaimana kondisi industri sekarang. Khususnya buat para pemuda itu sangat cocok untuk diberikan kesempatan. Apalagi sekarang kan dinamis dan sangat kreatif para pemuda Ibu ya. Ketika diberikan kesempatan banyak eskalasi dan kolaborasi yang dilakukan oleh para pemuda. Khususnya mungkin bagi kami sendiri, kami sangat senang akan tantangan. Ketika diberikan kesempatan, kami merasa itu menjadi sebuah wadah untuk berkembang. Baik. Garis yang diberikan ini sengaja kita elaborasi ke dalam dulu sebelum nanti kita akan melihat mengapa dalam 14 tahun Yayasan Ansur Center begitu berkilau keluar. Kita ingin tahu di dalamnya dulu seperti apa, karena kadang-kadang orang berkilau di luar, di dalamnya tidak sehat gitu. Ini luar biasa. Saya ingin tahu jadi bagaimana seorang founder atau pimpinan baik Ibu Nila maupun juga Pak Ju memberikan kesempatan dan memberikan arahan garisannya itu seperti apa? Apakah Anda semua di tim yang saya lihat saya teropong kok muda semua gitu ya kan? Itu untuk berlari itu apakah dikasih batasan yang ketat atau hanya rambu atau arahan atau seperti apa untuk Anda berlari untuk membantu mengembangkan Yayasan Ansur Center? Biasanya ada pola tertentu ya Bu ya, khususnya dari Pak Zulfikar biasanya beliau memberikan sebuah arahan atau sebuah visi besar. Namun secara
mencapai ke sana, kita diberikan kesempatan untuk mengeksplor. Mau bagaimanapun caranya, selama itu di jalan yang tepat gitu ya, nggak masalah kalau masih tertatih-tatih. Selama tetap mengarah kepada visi tadi. Gitu mungkin yang saya Tapi lihat. mungkin untuk ke situ apakah Anda diminta untuk menjelaskan misalkan caranya diserahkan kepada masing-masing nih. Anda dikasih target A, Mas Wawan kasih target B, siapa kasih target C. Bagaimana cara mencapainya misalkan diserahkan kepada kreativitas. Tapi apakah harus present dulu bahwa saya akan begini atau sejalannya aja? Biasanya kita bisa dua tipe Bu ya. Bisa present terlebih dahulu bagaimana visinya. Kemudian atau yang kedua kita coba lakukan dulu. Ketika ada progres baru kita bisa sampaikan bagaimana perjalanannya. Artinya longgar dan tidak ketat. Betul, ya. Iya. Dan itu menurut Mas Wawan apakah itu yang membuat Anda jadi terus bertahan di Yayasan Hasnur Center? Saya merasakan ya Bu, Ibu Nila dan Pak Zulfikar, kadang misalnya kan kita banyak mungkin hal-hal yang karena masih muda, kemudian kayaknya cukup sepele untuk yang sudah berpengalaman, tapi Pak Zul dan Ibunya itu selalu menyampaikan feedback, apapun saran, apapun kemudian yang diusulkan. Nah sehingga dan itu kadang jam-jamnya juga nggak harus jam kerja Bu, gitu. Jadi luar biasa, beliau pun sangat menerima saran-saran, sangat terbuka, kemudian juga sering mendengar cerita-cerita founder, terus sambutan dari masyarakat yang betul-betul kayak merasa dibantu kehidupannya oleh Yayasan Hasnur Center. Akhirnya itu yang bikin semangat dan memikirkan ke depan mau ngapain lagi ya biar makin besar dapat. Dan Anda jadi tertantang ya. Betul. Tertantang. Baik, pemirsa, inilah yang menjadi kunci ternyata kenapa saya mencoba mengelaborasi. Kita masih nanti akan elaborasi di dalam atau ekosistem yang ada di dalam, baik itu mereka yang memang terlibat, sehingga mereka ketika mereka melakukannya dengan bahagia pasti juga energinya akan sampai kepada sasaran di luar sana. Kita masih akan kembali, masih di Bincang Bisnis bersama Yayasan Hasnur Center. Pemirsa, kita masih ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Yayasan Hasnur Center dan kita ingin mengenal lebih dalam dulu bagaimana sih ekosistem dari teman-teman yang memang menggerakkan Hasnur Center itu sendiri, dari mulai foundernya sampai dengan tim yang bekerja. Kenapa timnya ini begitu agresif? Dalam 14 tahun bikin A, B, C, D tidak mungkin, karena begini, tidak mungkin hanya bergantung kepada founder yang punya visi misi kalau tidak dijalankan oleh timnya. Dan mengapa mereka begitu bersemangat dan bergembira? Ini yang kita obrolkan ya. Tadi sesuatu yang terlalu digenggam, terlalu ketat, dibatasi terlalu ketat memang akan mematikan kreativitas ya. Tetapi diberi kelonggaran, tetapi dengan pagar dan batasan itu justru menjadi luar biasa. Baik, menurut Anda pengembangan di dalam 14 tahun, kan pastinya tidak Anda berdua, itu banyak sekali ya. Saya melihat di bidang pendidikan juga gurunya Miss dan Misternya muda-muda begitu ya. Dan walaupun mungkin di tataran yayasan yang senior-senior ya gitu, ada yang menjadi gawangnya. Anda melihatnya bagaimana secara interaksi tim dan kekuatan? Kan satu sisi betul bahwa ini yang bidang edukasi atau pendidikan, ini bidang sosial, ini bidang entrepreneur, tetapi kan kolaborasinya juga internal luar biasa. Bagaimana Anda bisa menceritakan bagaimana kreativitas itu tadi dibangun masing-masing dan berkolaborasi internal dulu untuk mencapai misi dan visi yang sudah diberikan oleh founder? Mas. Baik Bu. Visi besar Yayasan Hasnur Center itu adalah membangun manusia. Dan hampir semua unit di Yayasan Hasnur Center fokusnya pada pembangunan manusia. Baik yang anak-anak, remaja, pemuda sampai juga yang berusia dewasa. Akhirnya dari sana banyak program-program yang tercipta dan itu kolaborasi Bu. Ada beberapa contoh, misalnya di unit antara PCTI dan juga Pemuda Bakti Banua. BCT yang melatih pemuda, kita yang menyediakan pemudanya dari relawan, jadi gratis. Soft skill, kemudian bagaimana membuat proyek sosial begitu. Termasuk juga dengan guru-guru. Jadi misalnya ada program, salah satunya mengajari guru-guru di desa.
Pemuda Bakti Banua yang kemudian bersama masyarakat, guru-guru dari GIPS ataupun HAPEK yang kemudian melatih. Jadi komunikasi dan koordinasi lintas unit itu sebenarnya sangat sering terjadi, bahkan hampir tiap hari. Banyak program-program, proyek yang memang dikerjakannya secara berkolaborasi dengan unit. Oke, jadi tidak itu kan kerjaanmu, ini Iya, kerjaanku, betul. kalau nggak bisa begitu ya, Iya. karena fokusnya adalah tadi misi besar ya. Betul. Mas yang sendiri berarti Ya, saya melihatnya itu sangat bagus Bu ya untuk sebuah lingkungan kerja. Itu hal positif karena akhirnya kita bisa transfer knowledge Bu. ya. Yang misalkan dari para guru kemudian kerjasama di sebuah kepanitiaan dengan misalkan dosen atau bahkan juga karyawan lainnya, itu menjadi circle yang bagus. Akhirnya mereka bisa saling sharing, bahkan menambah pengetahuan dan pengalaman baru. Itu sangat bagus untuk mendukung eskalasi dari unit itu sendiri. Jadi nggak sekedar pengetahuannya di bagian guru pendidikan, tapi juga menambah pengetahuan lain. Oke. Pada organisasi ataupun institusi yang menggunakan sistem lama old itu ya, di mana sangat bergantung kepada senternya, entah itu founder atau pimpinannya, biasanya yang di bawah ini suka bingung mencari arahan, gitu kan. Nanti dikit-dikit nanya, takut salah gitu. Nah, kalau sistem di teman-teman Yayasan Hasnur Center seperti apa agar PD tetap melakukannya PD, itu kenapa bisa sampai cukup independen untuk bisa menjalankan itu? Kalau saya justru merasa semua ide itu diterima Bu. Semua ide diterima. Jadi tidak pernah dimentahkan ya. Akhirnya semua orang mendapatkan kesempatan, bahkan misalnya di beberapa sesi satu orang misal punya ide, Pak Zul misal langsung ayo meeting sama yang lain-lain gitu kan. Padahal mungkin idenya awalnya kecil, tapi kemudian karena yang tadi transfer knowledge, kemudian bantu masukan dan lain-lain, akhirnya menjadi besar. Programnya bisa menjadi besar. Nah, karena semua ide itu diterima, akhirnya saya kira tidak ada yang takut untuk menyampaikan ide itu. Jadi merasa dihargai dan merasa apapun yang dilakukan asal tujuannya satu sesuai tujuan. Pernah dimarahin nggak sih? Nah, ini penting ya, karena orang tuh ketakutan munculnya dari rasa bersalah atau disalahkan. Nah ini teman-teman bagaimana? Kita ingin tahu, karena gini yuk, ini kan pendidikan. Ini akan sangat berpengaruh terhadap yang dididik gitu. Betul. Kita atau yang ditransfer knowledge ya. Ini seperti apa? Kalau ditegur atau di ini seperti apa? Kalau kita sendiri belum pernah ditegur atau dimarahin nih Bu ya. Karena caranya dua Bu. Ada komunikasi asertif. Jadi kita kalau ada mungkin salah. Ya, ini Anda sudah agak keluar jalur nih misalkan gitu. Bagaimana cara pimpinan itu mengingatkan? Biasanya memang diberikan bahwa ini kurang tepat. Kemudian diberikan konstruktif statement gitu. Apa solusi yang bagus dan seperti apa sih hal yang tepat. Kemudian yang kedua, kita biasanya jadi bukan kamu salah betul, gitu. Betul. Kemudian dibiasakan melalui open ended question. Dan itu di semuanya ini dirasakan begitu open ended question. Jadi feedback sistemnya. Gitu. Jadi tidak ada blaming. Ya, gitu. jadi Anda tidak merasa kecil begitu ya. Baik. Kamu sebetulnya mungkin ini bagus, tapi kayaknya kurang tepat deh. Jadi dinaikin dulu, tapi nggak dibanting gitu. Baik, luar biasa untuk Pak Ju dan juga Ibu Nila ya membangun sistem dan membangun tim, karena kita tahu beliau berdua itu juga sibuknya luar biasa ya. Tapi ketika kita memberikan kepercayaan kepada tim, hasilnya memang menjadi seperti ini, dan itu tidak menyiksa pimpinan ya, tidak harus selalu ada di tempat begitu ya. Tapi sistem kontrol tadi, selain tadi meeting, kan sekarang era digital ya. Menurut Anda berdua dan juga Muni, Anda melihat dari tim yang lain, pengawasan secara tidak langsung, mungkin ada komunikasi modern yang dilakukan. Apakah bagi teman-teman itu cukup untuk teman-teman tetap disiplin dengan apa yang menjadi tugasnya? Kalau saya melihatnya, karena tadi ya Bu, makin banyak auditnya, makin lebar, pengawasannya juga tentu makin kompleks. Dari situ saja lahir inovasi. Dan bikin satu platform untuk komunikasi. Kemudian komunikasi di platform A gitu kan. Kemudian misalnya ada project nih, kira-kira kalau mau ideasi di mana, dibuatin kolamnya juga. Jadi akhirnya dengan adanya pengawasan itu, dengan cara-cara yang segar, kita pun menerimanya juga sangat baik. Dan itu ide bisa bottom up, bisa bottom juga ya.
Jadi fleksibel tergantung kondisinya. Iya. Luar biasa. Baik, kita akan melihat keluar setelah tadi kita menengok ke dalam bagaimana sistem atau ekosistem yang dibentuk oleh Hasnur Center, tentunya oleh foundernya sehingga timnya menjadi sangat kreatif. Hasilnya 14 tahun. Iya. Apa yang sudah dihasilkan selain tadi bentuknya institusi, bentuk yang soft skill-nya apa, terus juga hasil-hasil yang diterima oleh masyarakat apa? Mas Wawan atau Mas Jen? Ya, mungkin kalau dari sisi unit sendiri Bu ya, kita sudah sangat berkembang. Yang awalnya mungkin di 2010 baru ada 2 unit, Betul. SMA GIPS dan Politeknik Hasnur. Ya. Per saat ini kita sudah ada 10, sudah 10 unit yang terbangun. Secara dampak sendiri kita sudah nasional Bu. Salah satunya misalkan program yang kerjasama dengan Kemendikbud yaitu MSIB, magang bersertifikat. Kita sudah ribuan atau bahkan mungkin ribuan orang pendaftar dan ratusan yang terdampak untuk magang di Yayasan Hasnur Center selama beberapa tahun terakhir. Kemudian secara pendidikan sendiri, contohnya tadi seperti SMP SMA GIPS, para alumninya sudah tersebar Bu di Indonesia, sehingga ini menjadi salah satu dampak juga mungkin ya Jadi yang link dirasakan. ya, Betul. networking. Oke. Kalau saya menambahkan Bu, betul tadi Mas Jin gitu kan dengan sudah link dengan kementerian. Kemudian juga beberapa tahun yang lalu dengan adanya unit Hafex yang melatih guru-guru itu ada lahir satu startup Bu yang kemudian mewakili Indonesia untuk dapat pendanaan dari Singapura. Dan dari situ kemudian Hafex dan tanda kutip beranak, punya startup, kemudian punya entitas baru, sehingga kalau berbicara dampak sebenarnya Yayasan Hasnur Center bisa dikatakan sudah internasional. Kemudian untuk lingkup yang lebih kecil, kabupaten, kota, dan juga provinsi, di beberapa kesempatan Yayasan Hasnur Center diminta untuk berkolaborasi di program-program tersebut. Artinya kaitannya dengan tujuan besar untuk membangun manusia atau SDM itu lininya sudah terbentuk ya. Betul. Apalagi sekarang Kalsel ini jadi pintu gerbang IKN nantinya. Betul. Pastinya menasional itu bukan hal yang tidak mungkin, jadi semakin mantap di situ dan tadi link-link internasional juga sudah dibangun. Baik, kalau kita menengok ke inkubator lainnya ya, itu ada di wetland segala macam. Kalau boleh diceritakan itu secara garisannya dari tadi pendidikan terus nanti outputnya kayak itu tuh seperti apa garisnya? Di wetland box Bu Ya, dan juga UMKM wetland segala macam akhirnya kaitannya itu seperti apa? Itu termasuk unit yang masih segar Bu, masih baru gitu kan. Untuk wetland box ini sebenarnya fokus pada pengembangan UMKM, termasuk juga koperasi, dan tempo hari juga pernah membina pemuda-pemuda yang senang startup. Nah akhirnya dalam perjalanannya banyak UMKM yang kemudian dibantu. Misalnya kendalanya bukan pada bagaimana mendistribusikan barang, justru pada misalnya belum kada bisa foto produk, dibantu foto produk yang bagus. Kemudian belum bisa mengoperasionalkan e-commerce dan lain-lain, akhirnya dibantu. Dari situ banyak UMKM yang kemudian secara branding mulai mengerti dan itu berpengaruh pada peningkatan omset. Baik. Nah, tujuannya adalah membantu tadi dari tanda garis merahnya di situ. Tetapi membantu itu kan pasti perlu budget, gitu ya kan. Sebagai institusi oke lah, Yayasan Hasnur Center itu orang mengatakan yayasan ini institusi bisnis atau institusi sosial sih? Pertanyaan begitu ya. Betul bahwa orang kadang mengatakan sekolah di SMP SMA GIPS, terutama ya SMP SMA itu kan sekolah elit, itu pun mahal begitu kan orang begitu. Tapi satu sisi mungkin kita ingin tahu sebenarnya kondisinya semahal apa dan relate dengan apa yang didapatkan tuh jadi seperti apa, kan mahal itu menjadi relatif ya dengan itu. Lalu ketika tadi ingin melakukan ABCD untuk kontribusi kepada masyarakat, itu dananya dari mana sih gitu ya. Kita akan kembali, masih kita korek-korek dengan Yayasan Hasnur Center sesaat lagi. Pemirsa, mereka yang
telah firm dan selesai dengan dirinya, itu akan lebih mantap ketika dia akan mencoba berbagi kepada yang di luar dirinya. Ini tadi kita mencoba elaborasi ke dalam bagaimana teman-teman di Yayasan Hasnur Center di bawah binaan dan tentunya visi misi yang diterapkan oleh foundernya, mereka bergerak kreatif, mereka malah jadi luar biasa ya ketika kolaborasi satu unit dengan unit lainnya. Tadi Mas Wan juga menyampaikan kadang-kadang ide itu kelihatan kecil, tapi ketika ngobrol dengan banyak unit kok menjadi besar, hasilnya juga outputnya besar. Nah sekali lagi segala kegiatan, ini kita lihat ujungnya ya, segala kegiatan ujung-ujungnya kan ini pasti ada biaya gitu kan, ada biaya. Oke, kita tahu bahwa Yayasan Hasnur Center itu menjadi bagian dari Hasnur Group. Sebetulnya secara pembiayaan apapun yang kaitannya tadi membangun SDM Banua gitu, itu pure digerakkan oleh Yayasan Hasnur Center itu sendiri atau bagaimana kaitannya juga dengan Hasnur Group? Baik Ibu. Kalau secara dana tadi Bu ya, karena nggak mungkin nih bisa jalan kan tanpa ada. Iya, namanya kegiatan sosial. Betul. Juga anak-anak yang menggerakkan juga. Kalau nggak ada yang menggerakkan mesinnya agak susah juga gitu lah, gimana? Iya, kalau hemat saya dalam perjalanannya Yayasan Hasnur Center ini menggunakan sebenarnya sebagian dana CSR dari Hasnur Group. Menyalurkan, betul. Jadi dana-dana CSR disalurkan langsung kepada misalnya masyarakat penerima manfaat di Banua, yang tujuannya untuk membangun SDM. Nah tadi karena bicara katakanlah dan ini bensin Bu ya, kalau kita mau jalan jauh kan bensinnya harus lebih banyak. Nah gimana Mas Jen? Yayasan Hasnur Center sehingga kita juga ingin memperluas dan memperbanyak dampak untuk masyarakat. Sehingga kita perlu adanya kemandirian juga dari sisi mungkin program-program, sehingga beberapa tahun terakhir ini kami mulai memperbanyak kolaborasi Bu, khususnya dari pihak eksternal untuk berbagai macam program dan juga proyek, sehingga nantinya dampak yang diberikan juga lebih luas, sehingga meluas di Kalimantan Selatan dan tentu secara jumlah juga lebih banyak. Begitu. Baik, artinya ketika kita bicara kekuatan kolaborasi tidak melulu masalah uang ya. Betul. Tidak melulu masalah. Mungkin secara budgeting ini harusnya besar, tapi ketika kolaborasi menjadi ringan gitu ya. Dan kalau kita melihat tadi di segmen sebelumnya kita mengatakan bahwa di pendidikan khususnya ya, SMP, SMA, GIPS itu kan sudah sangat terkenal gitu kan, juga dikatakan itu sekolah elit lah dan lain sebagainya. Nah itu menurut teman-teman itu seperti apa? Karena orang juga kesana berebut juga untuk daftar dan ada seleksi juga, nggak semuanya bisa diterima. Itu gimana? Kalau saya yang termasuk apa ya? Ini ya, yang termasuk alumni ya. Kalau ya saya kan dibesarkan di lingkungan keluarga yang kemudian berpesan bahwa investasi terbaik adalah pendidikan. Sehingga dengan apa yang saya dapatkan waktu itu di SMA GIPS, rasa-rasanya sudah sangat, kalau bahasa bisnis sangat balik modal Bu. Gitu. Yang mungkin tidak bisa diukur dari ukuran dana atau uang. Sekedar uang SPP-nya itu ya. Bagaimana kemudian bisa hidup lebih mandiri, berani merantau, kemudian juga di tahap ini diberikan kesempatan juga bisa bertemu dengan orang-orang, tokoh-tokoh begitu. Jadi saya rasa sangat balik modal dengan apa yang kemudian didapatkan dari sekolah di SMA gitu. Artinya make sense ya. Betul, setuju. Make sense. Tetapi adakah subsidi ya, substitusi silang ya dari yang mampu dengannya? Adakah subsidi yang diberikan juga kepada mereka yang mungkin punya prestasi tapi agak kurang mampu untuk masuk di GIPS? Biasanya dan ada Bu, dan cukup banyak ya Bu ya beasiswa yang diberikan, baik untuk para masyarakat yang kurang mampu namun pengen bersekolah di sana dan berprestasi dan juga berprestasi begitu. Dan ini juga saat ini sudah makin memperluas gitu Bu, beasiswanya baik untuk yang siswa berprestasi ataupun juga siswa yang berprestasi namun tidak punya anggaran gitu ya. Artinya balance lah ya, balance. Mereka yang memang punya kemampuan ya jangan bilang tidak mampu gitu lah. Kadang hobi sekali bilang tidak mampu padahal mampu begitu ya, karena mungkin ada
jatahnya yang tidak mampu biarkan kepada mereka yang berprestasi dan memang tidak mampu. Masuk ke 14 tahun. 14 tahun tadi sudah banyak prestasi, sudah banyak pengembangan. 14 tahun itu relatif ya. Ada yang mengatakan bahwa itu masih remaja. Betul. Nah, gitu ya, lagi moncer-moncernya gitu, lagi lihat. Tapi ada juga yang mengatakan ini perjalanan cukup panjang. Anda berdua sendiri melihatnya seperti apa dan apa saja sekarang yang big dreams yang sudah tercapai di 14 tahun ini? Kami merasa bahwa ini seperti connecting the dots, jika menyambungkan titik-titik yang tadinya mungkin tidak tersambung, tidak melihat visi besarnya, akhirnya kemudian merasakan bahwa dengan membuat unit-unit ini, ekosistem ini akhirnya bisa memperluas dampak untuk kemudian bisa mengakomodir puzzle-nya semakin terbentuk. Iya, puzzle-nya semakin terbentuk gitu. Tentu sebenarnya 14 tahun perjalanan boleh dibilang masih singkat atau sudah cukup lama. Namun kalau kemudian ekosistem ini tidak dibuat hari ini, maka kemudian untuk mencita-citakan yang besar itu ya pasti akan lama juga tercapainya. Dan kepingan-kepingannya mulai terlihat, Bu. Yang dulunya tidak terfikirkan bisa dengan Kemendikbud, Kemenpora, akhirnya bisa bekerja sama. Atau bahkan misalnya dikenal sampai Asia Tenggara internasional juga akhirnya mulai terlihat. Dan kepingan-kepingan lain mungkin nanti akan terlihat juga ya. Betul. Nah, kalau untuk konektivitas tadi sampai dilihat Kemendikbud, sampai dilihat Kemenpora, apakah hanya bergantung kepada foundernya atau juga ada dari teman-teman yang punya kreativitas dan melakukan link ke sana? Jadi memang banyak ya Bu ya, salah satunya karena tadi Mas Wawan sebenarnya salah satu yang tadi kerjasama dengan Kemenpora, salah satunya adalah perjuangan timnya Mas Wawan juga Bu, yang menginisiasi bagaimana membuat program-program dulu yang awalnya Mas Wawan yang kemudian sampai akhirnya tersampaikan ke Kemenpora. Mungkin Mas Wawan lebih bisa memperjelas hal itu. Ya, saya kira dengan adanya misi besar yang kemudian ditetapkan oleh Ibu Nila dan juga Pak Azul, akhirnya kita juga melihat gimana ya caranya mau nyampe ke sana gitu. Akhirnya kita juga mulai menapaki satu persatu anak tangga dan akhirnya ketemu jalan. Baik. Ini saya sangat kagum loh kepada Anda semua dan juga tentunya saya kagum juga kepada foundernya yaitu Bu Nila dan juga Pak Jul yang memberikan ruang yang begitu besar sehingga segala sesuatu betul-betul tidak handle by beliau saja, tetapi teman-teman diberikan kesan. Pasti kan kebanggaannya beda ya gitu ya. Dengan drop dari top, beliau berdua pasti punya akses lebih gitu loh. Tapi ketika Anda diberi kesempatan itu kan jadi luar biasa. Baik, dari apa pencapaian yang sudah dilakukan, ini 14 tahun Yayasan Hasnur Center itu mengangkat tema apa dan pada akhirnya merupakan intisari dari apa dari tema tersebut? Ya baik Bu. Jadi sesuai tagline-nya ya, yang tahun ini kami berikan sebuah visi panjang juga, yaitu Stronger Collaboration for Escalation. Artinya memperkuat kolaborasi untuk eskalasi begitu. Nah, sehingga tujuan kami di tahun ini juga Bu memperbanyak inovasi baru untuk kolaborasi yang lebih luas dan juga bisa mengangkat dampak-dampak yang ada di Kalimantan Selatan. Sehingga secara rangkaian kegiatan hari ulang tahun di tahun ini pun kita lebih banyak berinovasi dan mengundang para stakeholders yang ada di Kalimantan Selatan, baik itu untuk memberikan program-program ataupun juga proyek-proyek tertentu Bu yang nantinya bisa sesuai tema ataupun tagline yayasan, yaitu bakti untuk bangsa dan bakti untuk Banua, bakti untuk bangsa. Baik, kegiatannya apa saja Mas? Iya, dan ini di spill ya spesial untuk masyarakat ya. Di spill, saya juga dapat kirimannya ini nih ya. Oke. Wah, dari tanggal 4 April ya. Betul, ini. Ibu. Jadi rangkaiannya sudah berjalan. Tujuannya atau pesan dari Bu Nila dan Pak Jul adalah kalau bisa melibatkan semua elemen dari masyarakat. Sehingga waktu bulan Ramadan lalu kita ada paket berkah. Ini kolaborasi juga dengan karyawan Yayasan Hasnur Center, karyawan Hasnur Group, dan alhamdulillah ini bisa memberikan manfaat sedikitnya ke 1.130 masyarakat. Kemudian juga ada beberapa program lain, mulai dari ziarah ke makam founder, kemudian baru-baru ini juga ada servis motor gratis. Betul, motor gratis. Ini siapa? Anak Politeknik yang melakukan. Jadi mahasiswa juga terlibat. Kalau bisa dibilang hampir semua, mulai dari siswa, mahasiswa, ikut seru, karyawan ikut meramaikan. Kemudian juga
kemarin kita bersama Dr. Aisyah Dahlan parenting bersama orang tua, kemudian juga tempo hari juga mengajak 100 pemuda Bu di Kalimantan Selatan dari 8 kabupaten kota. Itu jauh-jauh datang untuk ikut berkegiatan di Wetland Square, namanya Muda Lead. Baik, ini program Desa Inovatif, Betul. training guru rajut kreatif. Ini apa nih Mas? Ini menjadi menarik ya, karena fokusnya berarti betul-betul ke lini terkecil dari bangunan negara ini gitu ya. Boleh dijelaskan Desa Inovatif, training guru rajut kreatif, shoot on village, sharing siswa ini maksudnya bagaimana? Iya, jadi kegiatannya dilaksanakan hari ini Bu. Oh, baru ada, 22, hari 23 ini dan juga kemarin dilaksanakan. Ya. Jadi Desa Inovatif ini sebenarnya adalah satu visi agenda untuk membangun masyarakat berbasis wilayah pedesaan dengan beberapa program yang terukur. Baik. Kita memilih 2 desa yang ada di Kabupaten Barito Kuala, yang kemudian juga nanti desa-desa lain akan dijadikan jadi ini desa prototipe inovatif. dulu ya. Ini prototipe. Baik. Nah, program-programnya ini semua kita ambil sebenarnya berdasarkan temuan di lapangan. Bahwa ternyata banyak guru-guru honorer yang secara pengetahuan mungkin tidak banyak dibantu dan secara kesejahteraan pun perlu ditingkatkan. Akhirnya kita melaksanakan training guru, peningkatan keterampilan mengajar dan lain-lain. Terus rajut kreatif ini justru yang hadir dari aspirasi masyarakat. Kalau kita pelatihan misalnya menjahit dan lain-lain, akhirnya jadi skill ya. Betul, jadi melatih menjahit, akhirnya kita bikinkan badan usahanya Kube gitu. Yang melatih teman-teman dari. Yang melatih dari teman-teman ada Wetland Box. Terus pemuda bakti. Akhirnya menyambungkan iya, itu ya. Kolaborasi tadi Bu punya antar unit. kemampuannya. Tidak harus seluruh pengurus gitu. Betul Bu. Akhirnya siapa nih yang punya skill ini gitu kan? WLB Wetland Box bisa. Masuk juga BISPI. Baik. Pemuda desanya dilatih komunikasi. Kemudian juga ada beberapa kegiatan shoot on village. Itu kita coba memotret sebenarnya Bu, momen-momen di desa, momen-momen masyarakat belajar, pemuda latihan, dan juga mengajak siswa GIPS untuk sharing. Gitu. Selain bisa sharing juga bisa barangkali menginspirasi gitu untuk anak-anak yang ada di desa. Kalau dilihat dari rangkaian kegiatan dan memang hampir ada positioning dari Yayasan Hasnul Center, kan di sini ada nilai volunteernya gitu ya. Nah, ini kita ingin membahas ini yang di dalam banyak juga adik-adik yang profesional dan bagaimana misi volunteer itu juga bisa berhimpitan dengan profesional. Kita masih akan kembali masih mengenali Yayasan Hasnul Center. Pemirsa, semakin dalam mengenali teman-teman atau tim dari Yayasan Hasnul Center, termasuk juga bagaimana visi misi dan juga rencana kerja termasuk pencapaian-pencapaiannya. Yang menarik adalah di usia 14 tahun ini larinya semakin kencang, inovasinya semakin banyak, dan akhirnya kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol dan nengok ke dalam bagaimana teman-teman ini punya kreasi, punya kreatif, punya inovasi. Itu karena juga diberikan ruang, diberikan kepercayaan, tetapi tetap dalam sebuah pagar, yaitu visi misi dari yayasan itu sendiri. Baik, Anda semua rata-rata milenial dan Gen Z lah ya, kayak saya tengok, mungkin yang senior ada di atas lah ya, di yayasannya gitu loh. Tetapi untuk yang bergerak secara teknis, rata-rata saya lihat di milenial dan Gen Z. Kalau kita lihat atau mengenali karakter ini, Gen Z dan milenial ini kan posisi yang sangat rentan untuk loncat-loncat begitu ya dikenalinya. Mereka akan bertahan kalau merasa nyaman dengan apa yang dilakukannya. Yang kedua, secara profesional dihargai dengan baik. Anda berdua termasuk teman-teman Anda yang banyak itu, total berapa sih yang ada? Mungkin sekitar 450. Yang 450 itu yang masih bertahan di Yayasan Hasnul Center itu, kenapa Anda masih berada di situ? Ya, baik. Jadi mungkin ini berkaitan Bu dengan sebuah teori namanya 6 human needs. Jadi 6 kebutuhan manusia. Dan salah satunya yang menjadi dasar tadi kaitannya dengan milenial dan Gen Z adalah pertama growth. Growth. Jadi kita diberikan kesempatan untuk berkembang. Nah, itu akhirnya membuat kami mungkin generasi Z itu lebih suka untuk bertahan. Karena diberikan
ruang untuk berkembang, untuk belajar, untuk mendapatkan program-program baru gitu. Dan yang kedua adalah connection and love. Jadi kita diberikan hubungan positif di lingkungan kerja, Bu. Jadi kita biasanya lintas unit, kemudian lintas umur, itu sangat friendly, Bu. Tidak ada senioritas yang melonco gitu. Betul. Jadi mungkin sehingga lu siapa gitu. Itu yang mungkin yang dua tadi, Bu, ya, sesuai teorinya gitu ya. Itu yang membuat kami mungkin merasa nyaman, growth dan connection. Gitu. Mas Wawan? Kalau saya hatinya insya Allah udah nyaman, Bu. Terus tadi Mas Jen juga menyampaikan, saya juga melihat banyak teman-teman yang akhirnya mendapatkan ruang yang nyaman dan nyaman untuk tumbuh gitu kan, berkarya. Dan tadi juga ditanya profesional, Bu, ya gitu. Ya alhamdulillah kita kalau saya kan sekarang sudah berkeluarga dan sangat cukup. Baik, artinya secara profesional diberikan secara wajar juga, sesuai. Kalau di bawah pasti kabur juga ya gitu. Baik, dan yang paling penting adalah nyaman. Itu nyaman dan merasa punya ruang. Proses penghargaan itu menjadi penting memang ya. Nah, ketika Anda sudah selesai itu tadi ya, di dalam itu sudah selesai, itu kan akhirnya muncul banyak inovasi tuh. Banyak inovasi itu kan tenaga, waktu, sudah tidak lagi sesuai dengan job desk gitu ya. Kadang-kadang mungkin teng job desknya jam sekian sampai saya udah nggak lagi dihitung begitu. Nah, itu kenapa semua merasa nyaman malah berlomba-lomba untuk melakukan inovasi? Kalau saya sebenarnya termotivasinya juga sama Bu Nila sama Pak Zul, Bu, karena termasuk mungkin cerita-cerita founder yang dulu misalnya menerima tamu masyarakat jam berapapun, akhirnya juga kalau founder kemudian Ibu Nila dan Pak Zul saya begitu, masa kita tidak memberikan effort terbaik gitu ya. Pada akhirnya bersemangat melihat contoh-contoh itu, kemudian juga tadi betul disampaikan humanis sekali, Bu, lingkungan di Yayasan Astor Center akhirnya nyaman, punya contoh, ada ruang, ya akhirnya lengkap sudah itu semangat. Jadi nggak ada ya di tim yang bilang itu, misalkan kita ada inovasi, ada harus tambahan kerjaan, tambahan waktu, bilang kita dapat berapa ya. Itu yang terjadi di dunia antah berantah begitu. Apakah pernah ketemu dengan yang begitu atau tersingkir dengan sendirinya? Oke, kalau sejauh ini, Bu, ya, jadi saya baru masuk di yayasan baru mungkin hampir 2 tahun. Dan sejauh ini belum pernah ketemu dengan yang begitu. Betul. Jadi dan sebelum di yayasan saya pernah punya usaha gitu ya. Dan di usaha saya sendiri saya pernah punya karyawan seperti itu gitu. Dan itu menjengkelkan sekali. Bu. Dan melihat dari kondisi yayasan, ternyata itu juga tadi beberapa hal tadi seperti growth gitu, diberikan ruang, itu yang akhirnya membuat kita lupa deh, Bu, akan waktu gitu. Kita karena ada yang dikejar bersama. Betul. Gitu ya. Kita punya visi untuk mengembangkan diri yang dampaknya nanti untuk sebuah yayasan. Baik. Dan kalau yayasan atau sumurnya itu menjadi bersih, nyaman, dan bermanfaat, kitanya pasti banyak mengambil manfaat juga. Nah, kepada masyarakat yang tadi memang menjadi tujuannya adalah membangun masyarakat dari berbagai sisi ya, dari pendidikannya, dari entrepreneurship-nya, dari hal-hal yang sifatnya sosial. Kan kadang ketemu juga dengan masyarakat yang kurang memahami atau maunya ya sudah sini mentahnya saja, ya sudah begini. Itu bagaimana Anda menghadapi mereka yang kadang-kadang tidak paham dengan visi dan misi dari kegiatan yayasan? Kalau kami, Bu, di tim di lapangan biasanya kan lebih banyak ke daerah-daerah pedesaan, kemudian bertemu dengan masyarakat. Banyak yang misalnya memang sini mentahnya aja. Kalau datang itu misalnya udah pakai rompi, dikira akan bawa bantuan dan segala macam. Tapi pelan-pelan sebenarnya diedukasi, Bu, bahwa kita Yayasan Astor Center itu kan fokusnya adalah pada empowerment. Jadi kemudian anggaran itu dikelola untuk memberdayakan masyarakat. Dan di beberapa kesempatan kami sampaikan, misalnya waktu itu cek kesehatan, Ibu coba kalau pengen cek kesehatan, kalau kami kadang sini pengen ke rumah sakit di kota, ongkos berapa, suntik ini, obat ini, akhirnya masyarakat ngerti, Bu, gitu. Dan pelan-pelan mulai mengedukasi masyarakat dan mulai mengerti. Jadi justru sekarang ketemu masyarakat tidak semenakutkan itu gitu. Akhirnya masyarakat menyambut, teman-teman memang programnya adalah termasuk tadi yang di desa inovasi itu, minta rajut kreatif dan lain sebagainya segala sesuatu. Baik, pada akhirnya tidak akan pernah
ada sebuah titik terang kalau tidak dimulai, ya gitu kan. Nah di obrolan kita di segmen terakhir ini ini sudah 14 tahun menuju puncaknya, yang puncaknya pada hari ini ya, tadi siang itu kira-kira goals untuk tahun berikutnya itu mau bagaimana? Oh, ini sebuah jawaban yang agak tricky Bu ya. Okay. Kalau kita sih melihatnya yang tahun ini mungkin strongest collaboration for escalation, artinya ketika itu tercapai di tahun depan kita mungkin pengen atau menginginkan strongest de-escalation. Jadi kita pengen memperkuat dari eskalasi yang sudah ditumbuhkan. Baik. Dan mudah-mudahan itu bisa tercapai di tahun depan. Dan collaboration-nya pasti menjadi lebih luas. Betul sekali. Baik. Di akhir obrolan kita, apa yang ingin disampaikan oleh Mas Wawan juga Mas Jain untuk masyarakat mewakili Yayasan Hasnur Center di momen ulang tahunnya? Silakan. Baik, saya mewakili Yayasan Hasnur Center. Pertama, terima kasih pada masyarakat, baik elemen pemerintah, kemudian juga perusahaan, akademisi, media, juga kemudian perbankan termasuk agregator, dan masyarakat secara umum. Karena dengan adanya masyarakat inilah Yayasan Hasnur Center sebenarnya tetap eksis. Dan dengan adanya kehadiran masyarakat ini pula yang kemudian menjadi pemicu untuk Yayasan Hasnur Center terus berinovasi, berkolaborasi supaya kemudian dampaknya lebih luas. Jadi kami berharap mudah-mudahan dengan adanya Yayasan Hasnur Center kami bisa terus hadir dan membawa angin yang segar untuk masyarakat dari berbagai kalangan. Baik, Mas. Baik, kalau dari saya sendiri, sesuai tagline Yayasan Hasnur Center, Bakti untuk Banua dan Bakti untuk Bangsa, kami ingin mengajak sebanyak mungkin lembaga, kemudian dinas dan pemerintah untuk berkolaborasi bersama dalam memberikan program-program ataupun mungkin proyek juga di masyarakat Banua, sehingga nantinya eskalasi ataupun peningkatan pembangunan di Kalimantan Selatan menjadi lebih luas dan tentunya lebih berdampak untuk masyarakat. Baik, selamat ulang tahun untuk Yayasan Hasnur Center dan terus berinovasi, terus menjaga api semangat, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan kontribusi lebih dan lebih lagi untuk masyarakat Banua dan Indonesia. Terima kasih ya Mas Wawan dan Mas Jain, selamat malam. Terima kasih Bu. Baik, pemirsa, itu tadi kita sudah mengelaborasi di momen ulang tahun Yayasan Hasnur Center, dan karena memang tugas untuk membangun masyarakat, membangun bangsa ini tidak melulu hanya tugas pemerintah, tapi diperlukan juga kontribusi seluruh pihak, termasuk adalah pihak swasta. Kita akan jumpa lagi di Bincang Bisnis berikutnya. Saya Diana Rosyanti, selamat malam.